Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustadz Ian Bahtiar. Bagaimana Ustaz malam ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat baik ya. Alhamdulillah guru kita ini selalu sehat dan selalu semangat memberikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Ya. Malam ini alhamdulillah kita jumpa lagi dalam segmen ngaji sambil ngopi. Ya. Untuk malam ini tema kita adalah seputar ibadah yang paling mendasar, yaitu ibadah sholat. Nah ini saya ingin bertanya ini kepada guru kita. Izin guru tanya. Ya, pada. Jadi sebenarnya awal sholat itu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu sejak kapan? Dan sampai kapan kita wajib untuk mengerjakan sholat? Tafadhol Ustaz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Amin Allah. Amin alamin. Ya, mudah-mudahan ini kan baru calon, mudah-mudahan sesungguhnya. Amin ya Allah. Mengenai kewajiban sholat, kapan itu manusia diwajibkan sholat? Yaitu ketika dia datang balik, ya. Ketika dia balik, ya, diwajibkan dia untuk melaksanakan sholat, dan di situ ditentukan kalau dia berbuat baik dikasih ganjaran pahala, dia berbuat tidak baik atau keburukan ditulis itu antara malaikat Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Nah, mulai gitu ya, Ustaz, setelah ya? balik, dan mulai dari situlah gitu. Nah makanya baginda Rasulullah SAW ya bersabda, ya, anin Nabi SAW, muru auladakum bis shalah fi sab'i sanatan. Perintahkan anak-anak kalian ketika berumur 7 tahun untuk sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah, anak-anak kita disuruh biasakan dulu ya sholat ketika usia 7 tahun. Wa iza balago asyara sanatan, apabila dia anak kita sudah berumur 10 tahun, falyadrib bidurur, ya, dan pukul. Tapi pukulnya ini yang tidak membahayakan. Maksudnya kita pukulnya anak karena nggak mau sholat, ya, tapi yang tidak membahayakan. Suatu contoh, pukulnya pakai sapu, misalnya gitu. Tujuannya anak nih supaya takut sama kita, ya dia melaksanakan sholat. Jangan di kepala gitu. Nah, jangan membahayakan, ya. Dan orang yang boleh meninggalkan sholat itu ada 3. 1, seperti tadi tuh, anis sobiyi hatta yakhtalima. Jadi dari anak yang masih kecil sampai dia balik. Apa sih itu balik? Balik itu kalau laki-laki itu sekitar usia 14 apa 15 tahun gitu ya. Nah, dia datang mimpi, dan mimpinya ini, maaf ya, ini agak bahasanya ini, mengeluarkan cairan dari kemaluannya, ya, sperma namanya. Nah, itu namanya balik, dan kewajiban. Atau ada rasa senang dengan wanita yang lain jenisnya gitu loh. Walaupun belum mimpi itu. Walaupun belum mimpi, ada rasa senang gitu. Tertarikan dengan jenis ya. Yang jelas sih tandanya itu mimpi, ya, mimpi. Nah, kemudian kalau bagi yang wanita, haid, atau mimpi juga bisa datang haid. Nah, itu udah kewajiban. Dan kalau dia tidak melaksanakan, dia akan dikenakan sanksi dosa.
Nah, bagaimana kalau orang yang belum balik dia melakukan ibadah seperti sholat, berbuat baik? Nah, itu pahalanya untuk kedua orang tuanya, pahalanya. Ya. Kemudian apalagi yang boleh tidak sholat, yaitu anin naimi hatta yastaqizo, yaitu orang yang sedang tidur, sampai dia terbangun. Lewat waktu sholat tuh. Iya. Dia, tapi kita sebagai manusia harus tahu jam tidur. Iya, sekarang ini ya. jam 11:30 kita tidur misalnya, jam 12 mau seperempat, jam 12 zuhur. Jangan tidur pas gitu ya, nanti kebablasan. Mau bangun asar. Ya. Jadi mesti tahu kalau dia andaikan dia tidur tuh dia nggak kena kewajiban sholat ya. Yang ketiga ya, wa anil majnuni hatta yakina, dan ada orang yang gila sampai dia sadar, yakin bahwa dia nggak gila lagi. Atau orang ada yang sakit epilepsi ya, atau ayan. Nah, dia misalnya datang waktu zuhur, ya, dia kan kewajiban tuh. Nah, kalau dia misalnya tidur jam 12 lewat 10 dia belum sholat. Nah, kalau dia datang jam 12:10 dia kumat, penyakitnya tuh ayannya atau epilepsinya, nah itu dia utang sholat. Sholat. Tapi kalau sebelum ini, ya, ini nggak kewajiban. Ketika dia datang penyakitnya itu, dia nggak berkewajiban. Nah, cuma masalahnya ada bulan Ramadan nih, ya, bulan Ramadan, kemudian di warteg nih ada seorang laki-laki, ya, udah lagi uncang-uncang kaki, cuma nampak kakinya aja, sedang makan. Nah, tiga ini nih. Udah balik belum? Pasti udah balik kan usianya. Yang kedua, nah dia emang lagi tidur apa? Enggak lagi mau. Yang ketiga apa dia gila? Nah, gitu. Jadi boleh kita katakan lu gila? Nggak boleh, karena dia udah melanggar kaidah ini, gitu. Dan masalah sholat ini, nah, baginda Rasulullah SAW berwanti-wanti, ya. Man tarokas sholat amdan muta'ammidan, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ini maksud satu kali, nah, meninggalkan sholat dengan sengaja, fahuwa kafir, dia termasuk orang kafir, berat hukumannya. Makanya dia mesti bersahadat nih harusnya, ya, kalau mau sholat setelah meninggalkan dengan sengaja itu. Iya, ya sengaja karena meninggalkannya. Kan meninggalkan dengan sengaja karena lalai, ya, lalainya kena apa? Karena sibuk misalnya gitu ya, nah, misalnya gitu. Nah itu kalau dia sengaja meninggalkan sholat, ya fahuwa kafir. Jadi hadisnya man tarokas sholat amdan muta'ammidan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dan ia termasuk orang yang kafir. Kemudian karena saking beratnya ini perintah sholat, makanya Allah sediakan tuh neraka khusus, namanya neraka sakor. Orang yang khusus meninggalkan sholat, nerakanya khusus tuh, neraka sakor. Sampai dibuatkan khusus. Nah, khusus, neraka sakor. Nah, memang ada hadis yang mengatakan, ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Iya, ya, semua umatku tuh. Nah, tapi ya kemudian wa may ya'bayar Rasulullah. Nah, tapi ada orang yang ogah, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wa may ya'bayar Rasulullah, siapa yang ogah masuk surga ya Rasulullah? Begitu indah, begitu enak di surga, kok ada yang nggak mau? Kata Rasulullah, man ato'ani, siapa yang taat kepadaku, dia menjalankan, itulah yang masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang bermaksiat, tidak mengikuti ajaranku, berarti dia tidak masuk surga. Nah itu suatu jaminan bagi orang muslim, umatnya Muhammad, pasti akan masuk surga. Cuma kalau dia banyak dosa, ya nanti ketika dihisab, nah, dia akan dilebur dulu, dimasukkan neraka sakor dulu, sudah bersih. Sama dengan pakaian kalau kotor, kan kita pakai lagi pakaian kita, dicuci dulu, nah disikat dulu, dijemur dulu, kan lecek tuh.
Dan ya ras baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, ya nanti kita akan dihisab. Yang pertama dihisab nanti amalan kita adalah amalan tentang sholat kita, yaitu inna awalal abdi di yaumil qiyamah as-sholat. Jadi nanti yang pertama dihisab tentang sholat kita. Paman mujidat tamatan, apabila didapatkan kesempurnaan dalam sholatnya, baik itu dia maksudnya sholatnya nggak bolong-bolong, ya sempurna sholatnya, terus ada ilmunya juga, nah, ya. Kemudian kubilat sairu amalu, akan diterima semua amal-amalannya. Jadi kalau sholatnya diterima, bagus, mulus, ya, sama malaikat ketika dihisab, nah nanti amalin lainnya ngikut. Misalnya hajinya belum, ya akan banyak, puasanya bisa ngikut semua atau sedekahnya kurang misalnya akan ngikut. Fa'in nakosot, apabila sholatnya itu kurang, maksudnya ngomongin target, nah, ya ruddat wasairu amali, akan ditolak amalan-amalan lainnya, sodakohnya, hajinya, semua akan ditolak. Makanya ayo kita ajak anak-anak kita, ya kita sebagai orang tua, sebagai cermin buat anak kita, kita dulu contohkan, ya. Kemudian kita perintahkan anak-anak kita ajari anak-anak kita agar terlatih untuk membiasakan mengerjakan sholat, ya. Apalagi makanya ngaji ini wajib. Suatu contoh, ada orang di usia 40 tahun dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah ke majlis. Ketika usia 40 tahun dia ke majlis. Nah, kemudian seorang guru menjelaskan ketika sholat dia, misalnya suatu contoh ya, ketika sujud kakinya nih nggak ditekuk begini ketika sujud. Nah, itu kata guru menjelaskan bahwa ini adalah rukun sujud, wajib ditekuk kakinya ketika sujud. Nah kalau nggak ditekuk berarti sholatnya nggak sah karena nggak memenuhi syarat. Nah yang 40 tahun itu sholatnya sia-sia dan dia harus bayar kodok tuh. Yang 40 tahun 40 tahun sia-sia ya. Makanya kata ilmu di kitab Jubat Ibnu Ruslan ulama, ya ulama Zubat, yaitu kitab Zubat, ya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin, maka setiap pekerjaan ya atau setiap ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, mengerjakannya harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu harus dan ditolak dan sia-sia kerjaannya. Semua jangankan ibadah, ya mancing kita nggak tahu ilmunya, nggak bisa dapat ilmu gitu. Maka nggak dikasih umpan. Ayo yang belum ke majlis, ayo di Serpong Jaya ada majlis ratib, datang. Yang datang jauh-jauh datang ke sini untuk duduk di majlis ratib Serpong Jaya. Malah yang deket tetangga nggak ada. Mudah-mudahan kita doakan semoga dapat hidayah. Amin amin, dimudahkan ke majlis. Jadi kebiasaan yang jelek nih, kita ke Ciwidey Bandung sampai ke Puncak sampai ya ke yang dekat ke Masjid Sabilul Jannah nggak sampai, padahal depan. Iya, giliran dia meninggal dibawa jenazahnya ke masjid, masya Allah. Panimam. Nah, jadi ke masjid itu jangan udah mati sia-sia. Iya, masih hidup nih. Iya, masih hidup. Karena ini kita sehat, ya, hidup di dunia ini untuk mencari bekal untuk akhirat. Dunia ini cuma sementara dan akhirat adalah final selamanya. Ini cuma sementara, nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, anak cucu keturunan kita semoga akan Allah lindungi. Karena aku dua dia karena sa'in ini suratul mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari guru kita mengenai sholat. Jika masih ada pertanyaan, silahkan para jamaah menulis di kolom komentar, dan jangan lupa selalu dukung channel kami dan subscribe. Oke, kami akhiri taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sambil kopi.